Organ reproduksi jantan. Berikut adalah gambar organ reproduksi jantan secara umum. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi bagian dalam terdiri dari testis, saluran kelamin yang terdiri dari vas deferens dan epididymis, serta kelenjar kelamin atau kelenjar aksesoris seperti vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretral. Testis merupakan pusat reproduksi pada jantan karena berperan dalam produksi sel sperma serta hormon testosteron. Selanjutnya, untuk memperjelas dapat dilihat pada gambar, bagian terluar merupakan tunika albuginea, bagian epididymis yang berfungsi mendorong sperma menuju vas deferens. Ductus deferens dan ductus efferens merupakan saluran yang menghubungkan testis red dan epididymis. Septa atau septum merupakan pemisah lipatan di dalam skrotum, sedangkan nodulus adalah rintangan tubulus seminiferus yang berada dalam ruang testis. Arteri testikular dan plexus pampiniform. Testis dikelilingi oleh dua lapisan jaringan ikat pelindung yang berbeda, yaitu tunika vaginalis dan tunika albuginea. Beberapa jenis sel yang dapat ditemukan pada testis yaitu pada tubulus seminiferus, di antaranya sel germinal, sel Sertoli, dan sel peritubular-myoid. Sel interstitial antara tubulus yaitu sel Leydig, sel makrofag, dan sel epitel. Sel Leydig terdiri dari komponen sel basal yang digambarkan sebagai sel poligonal dengan sitoplasma eosinofilik dan inti bulat besar dengan inti menonjol. Sel Leydig berada di antara tubulus seminiferus sebagai bagian jaringan interdisiplin. Sel ini berperan dalam produksi testosteron sebagai hormon penting untuk perkembangan seksual dan pubertas. Tubulus seminiferus merupakan bagian dari testis sebagai tempat pematangan dan transportasi sel sperma menuju epididymis. Tubulus seminiferus juga tempat berlangsungnya spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pematangan spermatogonia menjadi sel sperma yang matang. Spermatogonia dibentuk oleh sel Sertoli yang berasal dari dinding-dinding tubulus seminiferus. Pada proses spermatogenesis, spermatogonia akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Lalu, spermatosit primer akan membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder. Lalu, spermatosit sekunder ini akan membelah lagi menjadi 4, yaitu menjadi spermatid. Lalu, spermatid ini akan mengalami pematangan sehingga menjadi spermatozoa yang matang yang siap untuk membuahi ovum. Adalah epididymis. Ini merupakan penampang melintang dari saluran epididymis. Epididymis ini disusun oleh epitel silindris berlapis dengan disertai oleh silia yang lebih tebal disebut stereocilia. Dan di antara saluran epididymis ini tersusun oleh autopolos. Kemudian ada vas deferens. Ini merupakan gambar penampang melintangnya. Seperti epididymis, vas deferens juga tersusun oleh epitel silindris berlapis dengan disertai oleh stereocilia. Dan ini adalah lapisan dari vas deferens, dimulai dari yang paling dalam ada inner longitudinal smooth muscle, kemudian middle circular smooth muscle, dan juga outer longitudinal smooth muscle. Fungsi penis ada dua, sebagai organ ekskretori yang mengeluarkan urin melalui uretra dan sebagai organ reproduksi. Penis berereksi saat berhubungan seksual untuk mengantarkan semen yang terdiri dari sperma dan sekret ke dalam vagina secara lebih efektif. Penis menjadi ereksi karena di bawah kulit penis terdapat jaringan subkutan bernama tunika albuginea yang di dalamnya ada pembuluh darah dan jaringan erektil, yaitu corpora cavernosa di kanan dan kiri dan corpus spongiosum yang mengelilingi uretra sehingga mampu menguatkan dan mendukung penis saat ereksi. Vesicula seminalis adalah organ berbentuk kantung tempat cairan semen atau air mani disimpan. Vesicula seminalis mampu membentuk 60 hingga 70% volume cairan semen
Saat ejakulasi, otot polos di vesicula seminalis ikut berkontraksi, sehingga cairan mani bisa tersalurkan ke saluran ejakulasi melalui prostat dahulu sebagai kelenjar aksesori berikut. Prostat berkontribusi lebih signifikan dalam memproduksi dan mengejakulasi semen selama hubungan seksual terjadi. Prostat memiliki dua tipe jaringan utama, yaitu kelenjar eksokrin yang terdiri dari jaringan epitel yang terspesialisasi untuk menyekresikan bahan pembentuk air mani atau semen, dan jaringan ini paling banyak membentuk prostat. Kemudian ada jaringan fibromuskular yang merupakan gabungan dari jaringan otot polos dan jaringan ikat padat tidak teratur yang mengandung banyak serabut kolagen. Jaringan otot polos memungkinkan adanya pengeluaran cairan dan serabut kolagen untuk memperkuat. Cairan yang diproduksi oleh prostat merupakan hasil sekresi cairan semen dalam jumlah besar. Sekresi prostat terdiri dari cairan putih yang mengandung gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa untuk nutrisi sperma selama perjalanan menuju ovum. Lalu ada enzim untuk memecah protein dalam semen setelah ejakulasi agar sel sperma bisa terbebas dari lengketnya semen. Dan terakhir ada senyawa alkali untuk menetralkan senyawa asid atau asam di vagina agar sperma bisa bertahan hidup. Macam-macam sperma vertebrata. Ini adalah gambar spermatises, yaitu dari spesies Scopthalamus maximus. Ini adalah sperma amfibi dari spesies Anaxylus boreas. Ini adalah sperma reptilia dari spesies Varanus panates. Dan ini adalah sperma mamalia dari spesies Homo sapiens atau manusia. Motilitas sperma menurut Masani et al. Tahun 2008 adalah spermatozoa yang bergerak dengan kecepatan lebih dari 5 mikrometer per sekon. Sedangkan menurut WHO, motilitas sperma merupakan presentasi spermatozoa yang bergerak dengan VIP lebih dari 0 mikrometer per sekon. Nilai VIP didapatkan dari penjumlahan 3 kategori pergerakan sperma, fast progresif, slow progresif, dan non-motil progresif. Motilitas sperma berperan sebagai parameter penilaian kualitas semen serta membantu pencapaian keosit dan penembusan zona pelus. Penilaian motilitas sperma dapat dilakukan secara subjektif atau manual, yaitu dianalisis oleh ahli yang sudah berpengalaman. Yang kedua dapat dilakukan secara objektif atau unbiased dengan spektrofotometri, time-lapse photomicrography, video micrography, dan computerized analysis atau KASA. Karakteristik sperma dan semen ideal menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Jumlah sperma per ejakulasi. Normalnya, jumlah sperma per ejakulasi adalah 39 juta per mili ejakulat. Konsentrasi normal 15 juta per mili ejakulat dengan pH ideal yaitu 7,2. Morfologi sperma normal. Biasanya, bentuk kepala oval mulus, tidak memiliki vakuola besar, leher berbentuk ramping dengan panjang sama dengan kepala, berukuran kurang lebih 45-50 mikron dan tidak bengkok. Selanjutnya, motilitas sperma. Sperma ideal biasanya memiliki gerakan yang cepat dan arah gerakan yang lurus. Viskositas dan warna sperma. Normalnya, sampel menetes dalam tetesan yang kecil. Jika viskositasnya abnormal, tetesannya akan membentuk benang lab. Semen normal idealnya berwarna putih keabu-abuan. Berikut adalah gambar sistem reproduksi betina secara umum. Yang utama adalah ovarium, oviduct atau tuba Fallopi, rahim, serviks, dan vagina. Berbeda dengan sistem reproduksi jantan yang memiliki uretra sebagai satu saluran yang sama untuk reproduksi dan ekskresi, pada betina salurannya terpisah, yaitu untuk ekskresi dari bladder melalui uretra dan saluran lainnya sebagai bagian dari sistem reproduksi adalah melalui serviks kemudian vagina. Ovarium dilapisi oleh epitel cervix bulbus disebut epitel germinal. Bawahnya terdapat jaringan dasar ovarium yaitu stroma yang tersusun dari korteks dan menu. Folikel terbenam dalam stroma korteks. Buah folikel terdiri dari satu oosit yang dikelilingi oleh satu atau lebih lapisan sel epitel folikel. Terdapat 5 macam folikel
yang mengalami tahap-tahap perkembangan, yaitu folikel primordial atau muda, folikel primer, folikel sekunder atau vesikular, folikel tersier, folikel graft, dan corpus luteum. Corpus luteum ada dua, yaitu corpus luteum spurium atau menstruasi dan corpus luteum gravidatum. Oviduct sebagai tempat jalannya ovum, saluran yang terdiri dari berbagai jaringan, salah satunya jaringan epitel silinder selapis, yaitu yang terdiri dari sel epitel bersilia yang membantu menggerakkan ovum ke arah uterus dengan cara mendorong ovum. Kemudian juga ada sel pek yang membantu menyuplasikan cairan sebagai cadangan nutrisi bagi ovum. Terkadang, perkembangan zigot di oviduct bukan di rahim dapat terjadi jika silia abnormal, sehingga dorongan silia tidak membawa ovum ke uterus. Ini disebut ektopik di oviduct. Uterus atau rahim terletak di pelvis minor antara kantung kemih dan rektum serta berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Uterus merupakan organ berdinding tebal, berotot, serta tampak seperti bola lampu atau pupir terbalik. Uterus terdiri dari dua bagian, yaitu corpus uteri yang berbentuk segitiga serta cervix uteri yang berbentuk silindris. Berikut adalah gambar sayatan melintang dari uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Lapisan terdalam adalah endometrium yang merupakan spesialisasi dari mukosa. Lapisan tengah yaitu myometrium. Lapisan terluar adalah perimetrium yang berfungsi sebagai pelindung uterus. Siklus reproduksi pada betina terdiri dari siklus ovarium dan siklus uterus. Keduanya terjadi secara bersamaan. Siklus uterus merupakan perubahan yang terjadi pada uterus akibat pengaruh hormon yang dikeluarkan selama siklus ovarium. Fase menstrual atau desquamasi terjadi pada hari ke-1 sampai ke-5. Pada fase ini, uterus akan menebal kecuali pada bagian terdalam dari endometrium. Pada hari pertama, kadar FSH akan meningkat, sedangkan pada hari ke-5 akan diproduksi hormon estrogen. Fase regenerasi dan proliferasi terjadi pada hari ke-6 sampai 14 dipengaruhi oleh peningkatan kadar estrogen. Pada fase ini, stratum basalis akan menghasilkan lapisan fungsional yang baru. Lapisan ini merupakan lapisan yang tebal, kelenjar yang membesar, serta terjadi peningkatan jumlah arteri spiralisnya. Fase sekretori terjadi pada rentang hari ke-15 sampai ke-28. Pada fase ini, kadar progesteron akan menurun sehingga arteri spiralis tegang dan spasme yang menyebabkan endometrium menolak oksigen dan nutrien sehingga menyebabkan sel-sel mati. Arteri spiralis berkontraksi dan tiba-tiba mengalami relaksasi menyebabkan darah mengalir deras yang memenuhi kapiler. Kapiler tersebut akan luruh dan siklus uterus kembali ke hari pertama. Cervix atau yang biasa disebut leher rahim adalah bagian yang menghubungkan rahim dan vagina. Cervix dilapisi oleh epitel squamosa sederhana dan memiliki lapisan otot yang tebal untuk mempermudah cervix berkontraksi dengan leluasa. Cervix juga dilengkapi dengan kelenjar-kelenjar yang memproduksi lendir yang berfungsi menyalurkan sperma ke rahim dan juga mempermudah proses persalinan. Vagina merupakan alat reproduksi wanita yang menghubungkan antara vulva dan cervix. Vagina berfungsi untuk mensekresikan asam yang menghambat pertumbuhan bakteri dan patogen lainnya. Vagina terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan squamosa yang terdiri dari epitel squamosa berlapis, lapisan otot atau muscularis mucosa yang berfungsi untuk memudahkan vagina berkontraksi, dan lapisan adventitia. Selanjutnya adalah plasenta. Plasenta ini terdiri dari basal plate, yaitu bagian yang menempel pada uterus, kemudian ada filostri dan juga chorioniclea. Pada basal plate tersusun oleh sel-sel yang disebut dengan residual cell. Pada filostri ini terdiri dari fili-fili, di mana fili ini tersusun oleh epitel kubus lapis, dan pada filostri ini juga terdapat arteri plasenta. Selanjutnya adalah mammalic gland, di mana gambar yang kanan merupakan kelenjar mamae yang tidak menyusui dan yang kiri merupakan kelenjar mamae yang sedang menyusui.
Mammary gland ini terdiri dari lobulus-lobulus yang menyusun lobus. Pada kelenjar mamae juga terdapat lactiferous duct atau saluran air susu yang tersusun atas epitel tubus dua lapis. Kemudian terdapat saluran di dalam lobus yang disebut dengan intralobular duct. Gambar yang atas merupakan terminal ductus dari kelenjar mamae yang tidak menyusui, dan gambar yang bawah merupakan terminal ductus dari kelenjar mamae yang sedang menyusui. Dan ini merupakan gambar alveoli, yaitu untuk mensekresikan air susu ketika masa kehamilan. Uji kesuburan. Untuk mendeteksi makhluk hidup sedang berada dalam masa subur. Pada primata tingkat tinggi mengalami siklus menstruasi. Selain primata tingkat tinggi disebut siklus estrus, ovulasi sama dengan fase estrus. Cara mendeteksinya, pertama dengan apusan vagina, karena vagina lebih banyak epitel cornified saat masa kesuburan. Kedua, dengan dilihat metabolisme tubuh, diukur dari suhu badan. Ketiga, dilihat dari viskositas. Jika lendirnya kental, maka sedang masa subur. Keempat, dilihat dari PMS bawaan namun tidak mutlak untuk semua orang, karena berbeda respon. Kelima, dilihat dari kalender masa subur. Keenam, dengan uji test pack menggunakan OVU test. Yang diperiksa adalah urin, kemudian luteinizing hormonnya. Ketujuh, dengan pemeriksaan lebih lanjut menggunakan berbagai metode seperti HSG, USG transvagina, heteroskopi, laparoskopi, dan sebagainya. Uji kehamilan. Pemeriksaan hormon kehamilan adalah prosedur untuk mendeteksi keberadaan atau kadar hormon human chorionic gonadotropin. Pemeriksaan dilakukan dengan sampel urin atau darah. Hormon HCG adalah hormon yang diproduksi oleh tubuh pada masa kehamilan. Karena itu, uji kehamilan menggunakan antibodi monoklonal terhadap HCG. Adanya HCG dalam urin akan menghasilkan aglutinasi dari reagen lateks dalam waktu 2 menit. Uji kehamilan direct aglutinasi didasarkan pada reaksi antara antigen terlarut HCG dalam urin dengan reagensia partikel lateks yang dilapisi antibodi molekul HCG.